Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita kembali belajar tentang fisika kuantum dan kali ini adalah tentang materi prinsip ketidakpastian Heisenberg. Di materi-materi sebelumnya kita sudah belajar ya, silakan kalian nonton bahwa Max Planck itu merumuskan bahwa gelombang elektromagnetik itu terpancar dalam bentuk paket-paket energi. Jadi dia memaketkan diri seperti partikel ya yang memiliki energi diskrit. Jadi gelombang terpancar dalam bentuk paket-paket energi yang itu seperti partikel, di mana energinya adalah NHF, ya, itu paket-paket energi yang disebut dengan foton itu ya. NHF di mana N ini adalah jumlah foton atau jumlah paket energi atau jumlah kuanta energi, H kuanta Planck dan F adalah frekuensi foton ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu bersifat seperti partikel, terpancar dalam bentuk paket-paket energi seperti partikel. Silahkan kalian nonton, ini secara detailnya kita sudah bahas ya di materi sebelum-sebelumnya. Kemudian juga ternyata kalau gelombang memiliki sifat atau berperilaku seperti partikel, gelombang elektromagnetik, ternyata berlaku juga sebaliknya, bahwa partikel ya, misal ada sebuah partikel, katakan ini partikelnya adalah partikel kuantum ya. Misal katakan elektron itu bergerak, dia akan memiliki momentum ya. Partikel yang bergerak dengan momentum P ternyata dia memiliki panjang gelombang dengan perumusan lambda sama dengan H per P ya. Jadi partikel bergerak memiliki momentum P, ternyata dia memiliki panjang gelombang dengan lambda sama dengan H per P, di mana ini sama dengan H per momentum adalah M kali V ya. M ini adalah massa partikel, V adalah kecepatan gerak partikel tadi. Jadi partikel ternyata berperilaku seperti gelombang ya. Ya, dia memiliki panjang gelombang. Ini dihipotesiskan oleh de Broglie. Ini juga kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya ya. Dan ini kan hipotesis de Broglie itu terbukti setelah ditemukannya peristiwa difraksi elektron ya. Di mana kita tahu elektron adalah partikel. Ternyata dia bisa terjadi difraksi. Sedangkan difraksi itu adalah sifat gelombang ya. Jadi partikel itu memiliki bersifat atau berperilaku seperti gelombang. Jadi ini, gelombang berperilaku seperti partikel, sebaliknya partikel juga berperilaku seperti gelombang. Nah, berikutnya kita sudah tahu seperti tadi. Nah, masalah berikutnya adalah bagaimana menggabungkan kedua hal ini. Bagaimana merumuskan suatu keadaan yang mengakomodasi kedua hal ini, bahwa gelombang berperilaku seperti partikel, sebaliknya partikel berperilaku seperti gelombang. Secara logika bahwa uh, gelombang yang di sini harus dia memaketkan diri ya, memaketkan diri atau memaketkan diri dalam posisi tertentu. Nah, jadi makanya di situ muncul namanya paket gelombang ya, konsep paket gelombang, di mana di sini gelombang di sini yang dimaksud harus memaketkan diri dan partikel ada di sekitar gelombang yang terpaket ini ya. Nah, dengan kondisi seperti itu maka kedua hal ini bisa tercover ya, bahwa kalau ada gelombang paket seperti ini, di dalamnya ada harapan kita dalamnya adalah partikel itu bertempat, maka masuk dalam kedua atau bisa mengcover kedua hal ini, bahwa gelombang ini akan bergerak ya. Jadi gelombang paket ini di dalamnya ada partikel akan bergerak. Nah, maka disitulah bisa kita lihat bahwa gelombang itu berperilaku seperti partikel, di dalamnya ada partikel. Kemudian partikel juga berperilaku seperti gelombang. Ya, jadi makanya muncul konsep paket gelombang ini atau gelombang paket. Ya, inilah yang akan menjalar bergerak ya, seperti itu. Di dalamnya ada partikel. Ini bisa didekati atau bisa diperoleh dengan prinsip superposisi gelombang kan, penjumlahan gelombang dengan berbagai bilangan gelombang atau berbagai panjang gelombang ya. Jadi ini bisa kita peroleh gelombang paket ini dengan partikel ada di dalamnya, sebagai konsekuensi dari kedua hal ini itu bisa kita peroleh dengan superposisi gelombang ya. Jadi kalau misal ada sebuah gelombang si X ya, ini misal yang bebas waktu atau pada T sama dengan 0 misalnya, dengan fungsi gelombang A eksponensial IKX ya, K ini bilangan gelombang, maka kalau kita superposisikan dengan gelombang-gelombang yang lain, kita jumlahkan ya,
Misal gelombang pertama dengan fungsi gelombang pertama dengan fungsinya psi1, bilangan gelombangnya k1, gelombang kedua dengan fungsi gelombang 2 ini, bilangan gelombangnya k2, kemudian gelombang ketiga dengan fungsi gelombang ini, psi3, bilangan gelombang k3, dan seterusnya sampai fungsi gelombang kn dengan bilangan gelombang kn. Kalau ini kita jumlahkan dengan penjumlahan berbagai gelombang dengan bilangan gelombang yang berbeda-beda, maka akan menghasilkan paket gelombang ini, di mana gelombang yang terkurung pada daerah tertentu. Ya. Kita jumlahkan maka hasilnya adalah seperti ini. Psi x sama dengan ini, psi x ini adalah fungsi gelombang paket yang sudah hasil penjumlahan ini ya. Sama dengan, nah kan kalau penjumlahan itu menggunakan sigma ya. Nah karena ini penjumlahan dengan banyak sekali gelombang, maka penjumlahannya itu menjadi kontinu. Maka kita gunakan integral. Ya, integral dari min ta hingga sampai ta hingga. Awalnya ini adalah konstanta atau amplitudonya misalnya. Kalau gelombang paket, maka dia sudah bukan menjadi konstanta. Dia adalah fungsi, yaitu G fungsi K. Kenapa fungsi K? Karena ini penjumlahan dengan berbagai bilangan gelombang yang berbeda-beda. Maka ini fungsi K eksponensial IKX dk. Kenapa dk? Karena ini tadi bilangan gelombang yang berbeda-beda. Maka seperti penjumlahan gelombang dengan berbagai bilangan gelombang yang berbeda-beda. Jadi ini persamaan gelombang paket untuk keadaan ini. Ya. Dan kalau kita lihat persamaan ini tidak lain adalah transformasi Fourier kan? Transformasi Fourier itu kan transformasi dari fungsi atau koordinat spasial. Ya. Spasial kan x, posisi, ya, kemudian juga waktu, ditransformasi ke fungsi atau koordinat frekuensi atau panjang gelombang. Itu transformasi Fourier dari spasial ke frekuensi atau panjang gelombang. Ini kalau kita lihat kan seperti itu ya. Ini kan pada koordinat K, bilangan gelombang, atau di dalamnya ada panjang gelombang atau juga ada frekuensi. Menjadi fungsi posisi ya. Ini kan spasial ya. Ini adalah tidak lain transformasi Fourier. Jadi paket gelombang itu sebenarnya adalah transformasi Fourier. Dan GK ini ya, GK ini kan hubungannya dengan K ya. Dan hubungan GK dengan K ini berbentuk kurva normal seperti ini. Ya, kurva normal, dan ini tidak lain adalah Gaussian kan. Kalau yang sering bermain di statistik itu kalau kurva normal kan bisa didekati dengan Gaussian ya. Nah, di mana persamaan Gaussian itu GK-nya ini kan Gaussian tadi adalah GK sama dengan persamaannya kan seperti ini, A fungsi Gaussian A eksponensial min K kurang B ini akar pangkat 2 per 2 C kuadrat. Di mana B ini adalah rata-ratanya, C kuadrat ini adalah variansi, maka C adalah standar deviasi ya. Nah, jadi sebenarnya paket gelombang ini adalah fungsi Gaussian yang bertransformasi Fourier. GK ini adalah fungsi Gaussian. Jadi kalau kita lihat hubungannya ini kan GK hubungannya dengan K itu berbentuk Gaussian. Nah, di mana persamaannya seperti ini, di mana B adalah rata-rata, C kuadrat adalah variansi. Oke. Dan ini hubungan GK dan K itu berbentuk Gaussian. Dan kalau kita lihat fungsi paket gelombang tadi ya, itu kan kalau GK dengan K, kalau psi X dengan X ya hubungannya, itu juga berbentuk seperti ini, kurva normal ya. Nah, tidak lain ini juga adalah Gaussian. Nah, tidak lain adalah Gaussian juga. Maka kalau seperti ini keadaannya bahwa transformasi Fourier dari Gaussian ini hasilnya juga adalah Gaussian, ini kan Gaussian juga. Maka perkalian standar deviasi minimum, jadi ini standar deviasinya kan delta K, ini standar deviasinya adalah delta X. Perkaliannya kalau kita ambil standar deviasi yang paling minimum antara delta X dan delta K itu hasilnya adalah 1/2. Jadi sekali lagi, kalau ini yang terjadi bahwa transformasi Fourier dari Gaussian hasilnya juga adalah Gaussian, yang ini kan Gaussian juga, maka perkalian standar deviasi minimum antara ini dan ini, delta K dan delta X ini hasilnya adalah 1/2. Ini yang terjadi ya. Kalau kita ambil standar deviasi yang paling minimum, yang paling kecil. Nah, karena pada umumnya paket gelombang itu pada rata-ratanya pada umumnya tidak persis seperti Gaussian, ya, maka delta X kalau delta K ini lebih dari, kita tulis seperti ini, ya, lebih dari atau sama dengan 1/2.
Kalau persis seperti Gaussian adalah sama dengan 1/2. Kalau tidak persis, maka dia lebih dari 1/2. Jadi kondisinya seperti ini, delta X kali delta K lebih dari atau sama dengan 1/2. Nah, ini kan tadi delta X adalah standar deviasi ini, delta K standar deviasi kurva yang di sini tadi ya. Kemudian kita tahu bahwa bilangan gelombang K persamaannya 2pi per lambda. Kemudian lambda sendiri tadi dari persamaan de Broglie tadi, persamaan kuantum tadi, lambda sama dengan H per P. Maka untuk mengkombinasi kedua persamaan ini kita dapatkan K sama dengan, ini lambda kita ganti dengan ini, adalah 2pi P per H. Ya. Dimana H, ya ini H bar kan H adalah konstanta Planck. H bar ini konstanta Planck yang terkuantisasi adalah H per 2pi. Ya, dirumuskan seperti ini kan, maka ini menjadi K sama dengan P per H bar ya. Disubstitusi saja ini ke dalam ini ya. Nah, maka persamaan ini tadi delta X kali delta K lebih dari atau sama dengan 1/2 ini menjadi, ini kan tadi kalau kita ambil delta K maka ini delta P per H bar. Maka ini menjadi delta X sama dengan delta P per H bar lebih dari atau sama dengan 1/2. Maka delta X kali delta P ini lebih dari atau sama dengan H bar per 2 ya. Tinggal substitusi saja yang ini tadi. Delta K berarti delta P per H bar. Masukkan ke sini, maka sama dengan, ini kan H bar pindah ke ruas kanan jadi pengali ya. Jadi delta X kali delta P lebih dari atau sama dengan H bar per 2. Nah, persamaan inilah yang namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg ya. Yang secara fisik itu dibahasakan bahwa persamaan ini secara fisik adalah tidak mungkin kita mengetahui atau mendapatkan posisi dan momentum suatu partikel itu secara tepat, secara serentak dan bersamaan. Maksudnya adalah kalau kita mengetahui posisi sebuah partikel, katakan elektron secara pasti, ya posisinya misalnya sekian, maka di saat itu kita tidak bisa menentukan momentumnya secara pasti. Sebaliknya, kalau kita mengetahui momentum partikel tadi secara pasti, maka pada saat itu juga kita tidak bisa mengetahui posisinya secara pasti. Nah, tentu ini berbeda dengan mekanika klasik, konsep klasik kan, karena kalau konsep klasik, kalau kita mengetahui posisinya, maka di saat itu juga kita bisa mengetahui, misalnya ada partikel yang bergerakan, kalau kita bisa mengetahui posisinya, di saat itu juga kita bisa mengetahui kecepatannya, dan di saat itu juga kita bisa mengetahui momentumnya. Nah, berbeda dengan kuantum, ya, berbeda dengan kuantum. Nah, inilah prinsip ketidakpastian Heisenberg. Atau ini abaikan saja ya. Persamaan atau bentuk lain dari prinsip ketidakpastian Heisenberg itu kalau dalam energi dan waktu adalah seperti ini. Delta E kali delta T itu lebih dari atau sama dengan H bar per 2. Ini kalau posisi dan momentum, ini energi dan waktu. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan coba bahas contoh soal supaya lebih paham tentang prinsip ketidakpastian Heisenberg ini. Jadi yang penting tadi adalah konstruksi berpikirnya tadi ya, di awal tadi, bahwa dualisme gelombang partikel tadi itu bisa diperoleh dari konsep paket gelombang, di mana partikel ada di dalam area paket gelombang tersebut. Itulah yang bergerak ya. Dan itu bisa diperoleh dengan superposisi gelombang. Dan superposisi gelombang tadi itu tidak lain adalah transformasi Fourier dari Gaussian, yang hasilnya juga adalah Gaussian, dan standar deviasinya antara ruang atau fungsi bilangan gelombang dan posisi tadi, kalau diperkalikan, kalau kita ambil yang paling kecil itu adalah 1/2 ya. Nah, oke, untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke contoh soal di materi berikutnya.